kekebalan tubuh dalam menghadapi antigen. Jadi imun itu artinya kebal terhadap apa ya? Terhadap antigen. Ya. Pada awal antigen ya itu identik dengan mikroba. Karena pada awalnya imunologi itu merupakan bagian dari ilmu mikrobiologi pada awalnya, sehingga identik dengan mikroba. Sehingga yang dimaksud antigen di sini adalah mikroba. Dengan kata lain, imunologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh merespon terhadap proses infeksi, ya. Jadi melawan proses infeksi. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi ya dan ilmu pengetahuan, imunologi berkembang ya, tidak hanya mempelajari masalah ini tolong ya yang co-host ya diadmit ya. Ini kok saya sering admit terganggu ini. Mbak siapa tadi ya yang record itu ya. Tolong diadmitkan ya temannya. Jadi imunologi itu berkembang ya, tidak hanya membahas masalah penyakit infeksi, tetapi berkembang non-infeksi juga ya. Contohnya adalah imunologi kanker ya. Kemudian imunologi terhadap alergen ya, penyakit alergi, autoimun ya, respon transplantasi ya, jadi pencangkokan. Kemudian imunologi terhadap stres ya, psikoneuroimunologi, bagaimana psikis itu ya mampu mempengaruhi sistem imun ya, jadi orang stres itu sistem imun turun dan seterusnya ya. Bahkan ada penyakit tidak menular ya, misalnya diabetes mellitus itu mengakibatkan sistem imun juga menurun. Jadi prinsipnya ya sekarang ya imunologi itu tidak hanya kekebalan saja terhadap antigen agent infeksi, akan tetapi imunologi itu ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh ya mempertahankan homeostasisnya ya, mempertahankan dirinya terhadap apapun. Sebenarnya imunologi itu tidak hanya terkait dengan sel-sel darah. Ya. Contohnya imunologi tumbuhan. Ya. Imunologi tumbuhan kita tahu tumbuhan tidak mempunyai sel darah. Ya. Jadi misalnya imunologi tumbuhan itu bagaimana tumbuhan itu tumbuhnya cenderung menghadap ke sinar matahari. Ya. Kemudian bagaimana kulitnya keras. Ya. Kemudian pohon ya, ada beberapa pohon, misalnya pohon jati menggugurkan daunnya yang pada musim kemarau untuk menjaga kelembapan. Itu adalah bagaimana pohon atau tumbuhan itu bisa survive ya, homeostasis. Ya. Di manusia juga seperti itu ya. Jadi misalnya orang merokok, ya. Orang merokok itu ya, akan terjadi perubahan pada mukosa saluran nafas. Kita tahu bahwa mukosa saluran nafas itu epitelnya adalah epitel silindris ya, atau epitel koluner. Sehingga dengan merokok itu ya, maka epitel itu akan metaplasi ya menjadi epitel selapis ya, epitel pipi atau squamous. Nah, ini tujuannya bagus ya untuk karena epitel squamous itu lebih tahan terhadap adanya trauma yaitu dari asap rokok. Jadi sebenarnya tubuh itu ingin mempertahankan dirinya dengan mengubah tadi ya. Tapi ada dampak negatif dengan perubahan itu, seperti kita ketahui bahwa epitel kolumna mempunyai silia-silia. Jadi kalau ada kotoran, ya debu-debu, nah itu bisa disapu keluar ke tenggorokan menjadi riak. Ya. Sedangkan epitel selapis, squamous itu tidak punya silia, sehingga biasanya pada orang-orang perokok itu terjadi sumbatan di saluran nafasnya karena silianya tidak ada. Ya. Nah, lama-lama ya squamous itu akan mengalami metaplasi ya menjadi sel kanker. Ya. Oke.
pada kuliah imunologi ya yang akan kita pelajari ya beberapa pertemuan ke depan itu lebih mengarah kepada penyakit infeksi ya, lebih mengarah kepada penyakit infeksi. Akan tetapi nanti ada beberapa materi tentang imunologi transplantasi, imunologi autoimun dan alergi ya. Tapi pada umumnya yaitu menjelaskan mengenai imunologi pada penyakit infeksi ya. Jadi saya nggak membahas punya imunologi pada penyakit non infeksi atau hal yang lain. Oke ya. Jadi permisi Bapak, mohon maaf sebelumnya menyela waktunya. Ini slide-nya masih di slide pertama Bapak. Oh, masih slide pertama ya? Ya Bapak. Ya udah ya, saya ubahnya ke ini saja ya. Nah. Oke, sudah berubah ya? Sudah Pak. Oke, jadi imunologi itu dibagi menjadi dua ya, yaitu innate immunity ya, dan adaptive immunity. Jadi apa sih innate immunity ya? Jadi innate immunity itu sebenarnya adalah imunitas untuk pertahanan pertama ya, primer ya, pertahanan pertama. Sedangkan adaptive immunity itu pertahanan selanjutnya. Ya. Contoh adalah kulit, ya. Kulit misalnya ya. Ini di sini epitel ya. Kulit itu kan ada epitelnya ya. Nah, epitel itu misalnya epitel kulit. Makanya kulit itu kalau intak ya, tidak luka, maka kuman tidak bisa masuk ya. Begitu kulit itu terluka ya, maka kuman bisa masuk. Nah, itu maksudnya innate immunity di situ ya. Jadi pertahanan pertama ya, epitel. Kemudian misalnya ada sel fagosit. Jadi begitu ada kuman masuk ya, mikroba masuk, entah itu virus, bakteri, maka akan difagositosis oleh fagosit. Ini pertahanan pertama. Dan yang ketiga adalah peran dari komplement. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya saya jelaskan apa itu komplement. Kemudian ada sel penting ini sini ya, yaitu NK cell atau natural killer cell. Di sini penting ya untuk menghancurkan terutama untuk sel-sel kanker ya. Jadi kalau ada mutasi sel, ya, dia baru sedikit ya, baru ini kan keliling-keliling ya di dalam darah. Jadi kalau ada mutasi terdeteksi dengan ini, maka dihancurkan ya. Jadi tidak menjadi sel kanker, ya. Tidak jadi sel kanker karena sudah dihancurkan. Oleh karena itu kalau NK selnya tidak bekerja dengan baik, ya maka mutasi tersebut lama-lama akan banyak dan berubah menjadi tumor ya. Nah ini innate immunity ya, ini sebagian seperti ini ya. Kemudian adaptive immunity itu untuk pertahanan selanjutnya. Ya, jadi setelah innate, maka ada adaptif. Kenapa kok disebut adaptif ya? Kalau innate ini, ya, kalau di buku-buku disebut imunitas alami. Ya. Tapi saya kurang cocok dengan istilah alami. Ya. Kalau alami itu kan natural, ya. Berarti lawannya harusnya tidak natural. Ya, saya kurang paham, kurang sepaham dengan. Karena innate ini di Indonesia kan susah ya. Saya nggak tahu ini terjemahan innate ini apa. Jadi prinsipnya innate ini apa ya? Dia masih awal gitu loh ya. Jadi masih awal-awal. Nah, disebut adaptif ya karena dia selanjutnya. Nah, disebut adaptif karena dia selanjutnya dan dia ya sistem imun ini mampu mengadaptasi situasinya. Kalau ini nggak mampu mengadaptasi, ini bisa beradaptasi. Ya tergantung apa yang masuk. Ya. Antigen apa yang masuk. Kalau ini enggak ya. Misalnya ya, bagaimana kulit itu mempertahankan supaya kuman tidak masuk, itu caranya sama. Mau itu virus, mau itu bakteri, ya, virusnya maupun virus coronavirus, ya, protomyxovirus, paramyxovirus, bakterinya macam-macam ya, bakteri gram positif, negatif, itu caranya sama. Jadi tidak ada dia setelah berkenalan dengan
Nah, yang gram negatif terus dia beradaptasi ya sehingga memperbarui senjatanya untuk melawan itu tidak ada. Nah, kalau adaptif immunity punya kemampuan tersebut, ya, punya kemampuan tersebut. Jadi dia melawan misalnya COVID, ya, melawan virus demam berdarah itu berbeda-beda ya, berbeda-beda caranya. Ya. Yang kedua, infeksi pertama dan kedua itu caranya juga berbeda. Yang ketiga berbeda juga, ya, karena dia sudah ada pengenalan. Jadi itu adaptif. Nah, saya kasih contoh yang ekstrim ya, misalnya saja ini kuliah nggak pas poso enak ceritanya. Jadi saya kasih contoh sperma. Saya lihat cerita sperma ini paling sempurna. Ini Mas Muhammad Rizky langsung dipateni kamera. Ya, jadi sperma itu ya dia bersifat basah ya. Pada ujungnya itu semennya itu ya. Semen itu cairan sperma. Jadi sperma itu kan ada spermanya, ada cairannya. Cairannya itu sifatnya basah. Sedangkan vagina ya itu mempunyai cairan bersifat asam. Ya, apa tujuan bersifat asam? Agar kuman-kuman ya terjadi infeksi tersebut ya, sangat asam, asid, sehingga sperma itu kalau masuk bisa mati karena asam itu. Ya, tapi sperma itu sudah dipersenjatai oleh cairan semen ya, yang bersifat basah, yang mampu menetralisir, ya meskipun tidak sepenuhnya. Ya. Oleh karena itu, jika ada sperma masuk vagina ya, caranya dipikir sendiri gimana kok bisa masuk ke situ ya, entah disuntik, entah di apa ya. Untung ya puasa ya. Maka sebagian besar sperma itu akan mati. Tapi sebagiannya juga hidup. Ya, sebagian kecil dia bisa hidup dan bisa masuk ke uterus. Nah, kemudian ya, hebatnya lagi ya, kepalanya sperma itu diberi enzim ya, yang mampu mendeteksi sinyal yang dikeluarkan oleh sel telur. Jadi kita ketahui bahwa tuba Fallopi itu kan bisa kanan, bisa kiri ya. Nah, sperma itu tidak mungkin salah arah. Jadi wanita itu kalau dia ovulasi ya, bukan menstruasi, ovulasi, maka dia akan mengeluarkan ovum ya, telur. Nah, itu tidak dua-duanya ya. Bisa ovarium sebelah kiri saja atau kanan saja. Nah, misalnya dia mengeluarkan ovum di sebelah kiri ya. Ovariumnya yang mengeluarkan ovum ovarium kiri. Ya, maka sperma ini akan belok ke kiri. Tidak mungkin keliru ke kanan karena dia dipersenjatai ya antena untuk menangkap sinyal tersebut. Ini tidak ada yang namanya sperma kesasar, itu tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga, ya, hebatnya lagi sperma itu, ya, setelah dia menemukan ovum, ya, maka sperma itu pada kepala spermanya, ujungnya itu diberi enzim. Enzim ini mampu menembus ya, ovum. Kita ketahui bahwa ovum itu di dalamnya ada matris genetik. Jadi dilindungi dengan sangat kuat, ya, membran ovumnya itu sangat kuat dan padat. Sehingga harus ada enzim tertentu yang mampu menembusnya, yaitu pada kepala sperma. Ya. Nah, jadi penjelasan saya mempunyai semen yang asam, kemudian dia punya antena ya untuk menangkap sinyal, ya, kemudian punya enzim untuk menembus ovum. Ya. Itu seolah-olah ya sperma ini memang sudah dipersiapkan, dipersenjatai ya untuk ya menembus penghalang tersebut. Paham ya? Padahal ya tidak ada ceritanya ya
sperma itu kalau sudah keluar masuk ke vagina, kemudian balik lagi ke alat kelamin pria untuk ngasih tahu teman-temannya, ya, oh vagina itu keadaannya seperti ini. Jadi kita harus memberi senjata seperti itu, enggak ada. Nah, ya kan? Enggak ada. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa memang sperma itu diciptakan, ya, ada pencipta, ya, memang dikhususkan untuk berada di vagina, ya. Nah, ada beberapa sperma yang memang tidak bisa menembus, ya, mungkin semennya kurang basah, ya, mungkin kepalanya tadi kurang antenanya kurang, ya, enzimnya kurang, ya, sehingga dia mati, ya, sehingga terjadilah infertilitas, ya, jadi kemandulan, ya. Yang laki normal, perempuannya normal, ya, spermanya kalau dilihat normal-normal saja, tapi ya sudah lama tidak mengandung, ya, itu bisa terjadi, ya. Itu ada imunologi, ada ilmunya, ya, imunologi reproduksi. Oke, ya, jadi saya cerita, ya, kalau adaptif ini enggak seperti itu, ya. Kalau sperma yang saya ceritakan tadi, ya, itu bukan proses adaptif. Ya, kalau proses adaptif harus ada pengenalan dulu, ya. Dia ngasih informasi, begitu ada infeksi yang kedua kalinya, ya, dia sudah teradaptasi untuk melawan. Ya, karena ada informasi sebelumnya. Sedangkan sperma itu tidak ada informasi sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya dengan pengetahuan kita terhadap sperma ini saja bisa menggugurkan teori evolusi, ya. Saya itu memang tidak terlalu nganu teori evolusi. Ya, tidak setuju, ya. Karena saya bukan keturunan kera. Oke. Nah, imunitas yang adaptif ini, ya, dengan proses adaptasi seperti itu, ya, maka disebut sebagai adaptive immunity, itu hanya diperankan oleh dua sel ini, ya, yaitu sel B dan sel T. Ya, cuma ada dua sel. Ini adalah perbedaan, ya, antara sel B dan sel T, ya, antara innate dan adaptif, ya. Yang pertama adalah spesifitasnya. Innate itu tidak spesifik, ya. Jadi dia dalam menangani berbagai macam mikroba itu caranya sama, ya. Jadi kalau misalnya ada cowok, ya, punya cewek banyak, ya, pacar banyak, dia dalam menghandle pacar-pacarnya itu caranya sama, ya. Misalnya setiap pacarnya mesti dikasih bunga, setiap pacarnya mesti kasih cincin, ya. Nah, itu berarti dia tidak spesifik, ya. Kalau manggil, ya, di HP itu sayang satu, sayang dua, sayang tiga, aku lupa, ya, manggilnya. Karena pacarnya 10, si namanya Ani, Anu, pas manggil si Anu, keliru Ani, ya. Akhirnya dipanggil sayang aja semua, ya. Itu artinya tidak spesifik, ya. Tetapi kalau adaptif ini sifatnya spesifik. Ya. Jadi kalau pacarnya banyak, ya, si A dikasih bunga, si B dikasih kalung, ya. Tergantung dari kesukaan pacarnya sebut. Kalau si A suka bunga, kasih bunga. Si B suka apa, kasih apa. Cuma memang ini harus punya memori, daya ingat yang kuat. Ya, bayangkan, ya, dia bisa mengingat, oh, itu yang yang itu sukanya ini, itu yang tidak boleh kebalik-balik, ya. Ini harus ingat, memori. Ya, oleh karena itu, ya, ini sifat selanjutnya yang memori. Jadi memang innate itu tidak punya memori, ya. Sedangkan adaptif harus punya memori, ya, karena dia harus mengingat infeksi yang pertama seperti apa, ya. Kemudian setelah diingat, begitu infeksi yang kedua, dia sudah tahu cara menghandle-nya. Nah, memori inilah yang digunakan dalam ilmu, ya, vaksinasi. Ya, Anda disuntik pertama, ya, nah itu terbentuk memori satu, ya. Disuntik kedua, ada memori yang kedua kali. Suntik yang ketiga, memori yang ketiga. Tambah banyak disuntik atau di booster, maka tambah bagus, ya. Dia tambah lebih mengenal antigennya. Oke. Kemudian diversity, apa sih diversity itu, ya? Diversity itu adalah kemampuan, ya, dalam
mengenali ya berbagai macam mikroba yang ada di luar tubuhnya ya, di luar tubuh bos itu atau manusia itu kan banyak sekali ya macamnya ya, virus saja ada banyak, bakteri ada banyak ya. Dia selalu mampu menyediakan untuk mengenalinya ya, punya reseptornya untuk masing-masingnya itu ya. Nah, sedangkan init ini nggak ada ya, limited ini, kemampuannya terbatas. Jadi satu reseptor ya untuk beberapa antigen ya. Kalau adaptif ini satu reseptor itu satu antigen. Jadi banyak reseptornya ya. Memproduksi reseptor yang banyak sekali. Itu namanya diversity. Kemudian ya non reaktif terhadap self ya. Self itu maksudnya antigen tubuhnya sendiri. Jadi dia harus non reaktif. Ya, keduanya mampu ya, baik init maupun adaptif. Kalau ini reaktif ya, reaktif terhadap antigen tubuh sendiri ya, itulah awal terjadinya penyakit autoimun ya, auto ya. Jadi imun terhadap auto tubuhnya sendiri. Kemudian komponennya ya. Prinsipnya komponennya itu ada seluler, ada non seluler ya. Seluler yang sel ini diperankan oleh sel imunokompeten ya, yaitu fagosit, makrofag, ini leukosit intinya ya, sel leukosit, ya, ada fagosit, ada natural killer cell ya, ada sel-sel inflamasi, leukosit yang lain ya, kan polimorfonuklear itu ya, ada neutrofil, basofil, eosinofil ya. Nah, kalau fagosit ini misalnya makrofag ini monosit ya. Kalau yang adaptif ini hanya sel limfosit saja. Ya, kita ketahui kalau leukosit kan dibagi menjadi PMN dan MN ya, polimorfonuklear dan morfonuklear. Yang polimorfonuklear itu ada eosinofil, basofil, neutrofil ya. Nah, ini sel-sel inflamasi itu masuk yang init ya. Sedangkan MN mononuklear itu dibagi menjadi dua, monosit dan limfosit. Yang monosit masuk di init, yang limfosit masuk di adaptif ya. Di limfosit T dan limfosit B. Kemudian sel-sel yang lain ya, misalnya sel kulit, sel mukosa sudah saya tadi jelaskan ya. Dan yang non sel ya, bukan sel, misalnya komplemennya protein ya, asam lambung ya, kemudian cairan vagina ya, air mata, keringat ya, itu semuanya adalah chemical barrier ya. Sedangkan yang ini ya, yang di adaptif itu ada antibody yang non sel. Nah, ini yang cerita saya tentang adaptif immunity. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya, ada yang humoral ya, ada yang seluler. Ya, kalau humoral ini antibody, ujung-ujungnya ini ya. Efektor itu adalah mekanisme pada ujungnya, pada hilirnya. Ya. Kalau ini cell mediated adalah sel, ya, pada ujungnya ini sel. Ya. Oke, apa bedanya ya humoral sama cell mediated ini ya? Pertama adalah posisi mikrobanya. Ekstrasel apa intrasel ya? Kalau dia ada di ekstrasel, maka yang bekerja adalah humoral immunity. Kalau ada di dalam sel, yang bekerja adalah cell mediated immunity, seluler imunnya. Humoral imun, seluler. Contoh ya, misalnya COVID-19. Pada COVID-19 ya, kita tahu ya bahwa virus itu sifatnya adalah intraseluler. Maka yang dominan awal bekerja adalah yang seluler, karena dia intrasel. Kemudian dia memperbanyak diri di dalam sel, yang entah itu sel mukosa, ya sel-sel nafas, sel-sel cerna. Ya. Kemudian sel itu pecah. Nah, saat pecah, maka virus itu akan keluar kan di dalam plasma. Nah ini, akhirnya di ekstrasel. Barulah ada humoral di situ. Ya, jelas ya? Jadi saat awal-awal itu seluler dulu, selanjutnya baru humoral bekerja.
Jadi bedanya situ, kapan ini humoral bekerja? Jika mikrobanya ada di ekstrak. Ya. Kapan seluler bekerja? Jika intrasel. Ya, oke. Sekarang humoral dulu ya. Jadi setelah ada antigen di ekstrasel, maka akan ditangkap oleh sel B ya. Jadi untuk humoral itu diperankan oleh sel B ya. Kemudian sel B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, dia akan mensekresi antibodi ya. Antibodi itu akan menetralisasi, mengopsonisasi ya dari antigen tersebut ya. Kemudian bisa mengaktifkan komplement. Nanti penjelasan selanjutnya ada ya pada pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian untuk seluler ya ada 2 sel T itu. Sebenarnya sel T itu ada 4 ya. Ada sel T helper, T sitotoksik, dan sel Treg ya, regulator, dan T suppressor ya. Tapi yang saya jelaskan di sini hanya CD4 dan CD8 ya. Untuk T helper ya, itu jika ya intraselnya ini di dalam sel makrofag. Maka yang menangkap adalah yang berinteraksi adalah CD4. Ya, jika selnya itu ya, jika di dalam selnya ini bukan sel makrofag, ya misalnya sel hati, sel kulit, sel mukosa, ya dan lain-lain, ya, maka dia langsung ditangkap oleh CD8 atau sel T sitotoksik. Ya, bedanya kalau T helper CD4 ya, dia bisa jalurnya setelah dia mengeluarkan sitokin di sini, ya, sitokin, maka sitokin ini bisa jalur ke humoral, bisa jalur ke seluler. Kalau CD8 dia langsung membunuh sel yang terinfeksi tadi ya, hingga terjadi apoptosis. Gitu ya. Oleh karena itu pada penderita HIV ya, yang diserang adalah CD4-nya ini. Karena CD4 yang diserang ya, seperti kita ketahui bahwa CD4 ini penting untuk humoral, bisa ke seluler, maka jika CD4-nya diserang oleh HIV ya, maka baik seluler maupun humoralnya terganggu. Gitu ya. Oke. Ya, slide ini menjelaskan bahwa imun ya, itu pembentukan imun ya, itu ada aktif, ada secara pasif. Aktif jika tubuh sendiri yang membentuk antibodi atau sel T-nya, ya, seluler imunnya. Ya. Sedangkan pasif itu didapat dari luar, ya. Jadi antibodinya atau sel imunnya disuntikkan. Nah, ini didapat. Ya, contoh ya aktif imun yaitu pada proses vaksinasi. Kita disuntik antigen, tubuh kita memproduksi sendiri antibodinya atau sel-sel imunnya. Ya. Contoh pasif imun ya pada saat pemberian plasma konvalesen pada COVID ya. Pada COVID kan Anda tahu ya plasma konvalesen itu sebenarnya diambillah antibodi pada yang pernah menderita COVID ya. Penyintas COVID ya istilahnya ya. Jadi pada penyintas COVID itu diharapkan ada antibodi terhadap COVID, nah ini disuntikkan. Oke, nah spesifitas dua-duanya ada, yang berbeda adalah memori. Nah, ya. Jadi yang vaksin ini ada memori, ya, yang aktif, yang pasif tidak ada memori. Ya. Jadi kalau pada program imunisasi ada imunisasi aktif, ada imunisasi pasif, ya. Itu kalau imunisasi, ya. Nah, contoh yang aktif tadi Anda tertular COVID, ya. Nah, yang pasif ini contoh yang lain adalah saat bayi ya dalam kandungan, ya. Maka ibunya itu bisa mentransfer antibodinya melalui plasenta ke dalam tubuh janin atau fetus. Nah, itu pasif. Ya. Jadi pasif itu tidak harus imunisasi ya maksudnya. Ini cara membentuknya ya. Ada cara aktif, ada cara pasif ya. Bedakan dengan imunisasi ya. Imunisasi ya itu adalah apa namanya
suatu cara imunisasi itu bagaimana tubuh itu ada atau mempunyai antibodi, ya itu imunisasi. Ada cara aktif, ada cara pasif. Kalau yang cara aktif disebut vaksin, ya. Kalau cara pasif ya disebut imunisasi saja. Ya, contoh ya yang salah kaprah, misalnya tetanus, ya. Nah, tetanus itu diberi serum ya. Serum itu berarti diberi antibodi ya, bukan antigen, ya. Serum. Makanya tidak boleh nyebut vaksinasi tetanus. Yang betul adalah imunisasi tetanus. Jelas ya? Sudah sampai salah ya. Mana masih KM nyebut tetanus vaksinasi ya. Oke. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan sebagian ya, hanya ini aja. Misalnya contohnya clonal expansion ini apa ya? Clonal expansion ini adalah kemampuan berproliferasi, memperbanyak selnya ya dengan yang sama ya, klon itu sama persis. Ya. Kemudian spesialisasi ya, jadi setiap sel imun adaptif itu punya spesialisasi tertentu. Ya, misalnya sel T ya, ada T helper ya. Beda sama T sitotoksin, ya spesialisasinya tertentu. Ya. Kemudian contraction dan hemostasis ini selalu mempunyai kemampuan untuk mengenali antigen yang baru. Ya. Newly encountered antigens, ya, jadi antigen baru dia selalu bisa ya mengenali. Nah, dan sifatnya adalah non-reaktif. Ini sudah saya jelaskan tadi ya di awal. Nah, ini adalah penjelasan tentang memori, ya, memori. Jadi jika ada antigen pertama kali masuk, entah itu karena infeksi atau tular, ya, atau proses vaksinasi, prinsipnya ini antigennya masuk ya, entah karena proses vaksinasi atau tular, ya, maka ini adalah antigen X, ya, maka yang menangani adalah sel B terhadap antigen X, bukan antigen Y, ya. Yang ungu ini misalnya adalah dia merespon terhadap antigen E. Nah, jadi yang sel B yang untuk antigen Y dia tidak merespon. Nah, ini namanya spesialisasi, ya, spesifik gitu ya. Nah, apa sel B naif itu? Naif itu artinya masih lugu, ya, belum pernah terpapar antigen apapun, ya, si perawan. Jadi kalau boleh dikatakan itu kayak gadis-gadis desa, gitu ya. Itu naif ya. Begitu kuliah nang Jember, lah sudah terpapar para jagoan-jagoan, ya, lingkungan macam-macam, lah itu sudah nggak lugu lagi, ya. Jadi naif itu artinya lugu atau baru pertama kali terpapar. Nah, begitu dia terpapar, dia akan mengalami aktivasi. Ya, aktivasi itu ya ceritanya ada dua dia berproliferasi, memperbanyak diri dan berdiferensiasi. Berdiferensiasi menjadi apa? Kalau sel B ya itu bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Ya. Kalau proliferasi kan bertambah banyak gitu aja ya, cloning tadi ya, clonal expansion. Nah, untuk sel plasma itu fungsinya adalah menghasilkan, memproduksi antibodi. Ya, sedangkan memori itu untuk mengenali jika ya terkena infeksi yang sama. Nah, ini contohnya ya. Setelah sekian minggu ya tertular lagi atau disuntik booster. Ya. Suntik booster. Terhadap antigen X. Ya. Dan di sini masuk juga antigen Y. Maka yang antigen X ya responnya lebih cepat, ya, antibodinya lebih tinggi ya yang diproduksi. Gitu ya, dibanding yang Y. Oleh karena itu kalau Anda di booster ya mau 3 kali 4 kali harusnya tambah senang ya. Saya ini sudah imunisasi COVID ya atau vaksin COVID.
Sudah berapa kali saya? Sudah 4 kali saya. Yang 2 kali Sinovac, sekali Moderna, sekali Pfizer ya. Yang Moderna nggak tercatat, ikut-ikut aja ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan ya. Tadi sebenarnya di awal tadi ya sama. Jadi kalau limfosit B itu akan mengenali, ini limfosit B ya, mengenali antigen rekognisi ya. Jadi pertama itu pengenalan terhadap antigen. Ya. Prosesnya itu selalu ada pengenalan. Nah ini makanya disebut adaptif immunity ya. Dia mengadaptasi. Beda dengan innate. Kalau yang saya tadi ceritakan sperma itu kan tidak ada proses kenalan ya. Tapi dia sudah punya senjata untuk menghadapi itu. Jadi itu proses penciptaan ya. Bukan dari evolusi ya. Evolusi itu kan dari proses pengenalan ya. Akhirnya berevolusi ya. Teori Darwin kan gitu ya. Tapi Darwin itu pasti tidak bisa menjelaskan bagaimana sperma itu bisa berevolusi ya, mempersenjatai diri. Karena begitu keluar, sperma itu nggak bisa balik. Jadi nggak ada proses pengenalan ya. Oke. Jadi pengenalan itu kalau sel B ya ekstra ya, mikrobanya di ekstra sel. Nah, ini menjadi sel plasma ini bentuknya seperti ini ya. Berdiferensiasi menjadi plasma, bisa ada sel memori juga di sini dan menghasilkan antibodi ya. Nanti antibodi itu akan mengopsonalisasi mikroba ya, mengaktifkan komplement ya, menetralisasi mikroba ya. Sedangkan T helper CD4 ya, maka ini berkenalan dengan makrofag tadi ya, sudah saya jelaskan ya. Kenapa kok nggak keliru? Nanti ada MHC di sini ya, ada penjelasannya pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini garis besar aja ya, dia akan mengeluarkan sitokin ya, CD4 ini ya. Sitokin itu bisa seluler, bisa humoral yang saya jelaskan tadi ya. Selulernya ya, dia bisa mengaktifasi innate immunity ya, yaitu makrofag dan sel-sel inflamasi ya, ada eosinofil, basofil, neutrofil ya. Nah, juga bisa mengaktifkan seluler imun sel T dan bisa mengaktifkan humoral imun sel B. Jadi fungsinya banyak banget ini. Makanya kalau ini diserang oleh HIV ya, CD4 ini, ya itu kan CD4 ya, maka ini ya, kemampuan ini jadi menurun semua ya. Sehingga respon imun dari penderita HIV sangat rendah sekali. Kemudian CD8, sel toksik ya, dia intrasel ya, tapi bukan di dalam sel-sel imunokompeten, ya sel-sel yang lain, misalnya kulit, ya hati, dan seterusnya, maka dia akan langsung dihancurkan oleh CD8. Mekanismenya pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana cara menghancurkannya? Ini T-REX, nggak perlu saya jelaskan ya, karena T-REX itu belum waktunya ya. Nah ini sel NK cell ya. NK cell itu natural killer cell itu biasanya untuk kanker ya, untuk kanker biasanya. Ini hampir sama dengan sitotoksik ya, hampir sama. Cuma sitotoksik ini adaptif, ini innate ya. Artinya dia tidak ada pengenalan ya, tidak ada, bukan nggak ada pengenalan ya, tidak ada memori, tidak ada adaptasinya. Nah ini yang menjelaskan kenapa tidak begitu spesifik ya, karena apapun antigennya ya, jenis antigennya, ini reseptornya sama ya, reseptornya sama. Nah, ini makrofag ya. Sedangkan yang innate, yang adaptif ya, itu ini ya, ada berbeda-beda jenis reseptor ya. Ini bentuknya W, Y, ini bentuknya kotak ya, U ya. Nah, jadi spesifik dia ya. Nah, karena spesifik harus ada memori di sini ya. Nah, ini macam-macam reseptor ya. Dari innate ya, ada TLR ya, nanti ada saya jelaskan ya apa itu TLR dan seterusnya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada T-cell reseptor dan TCR itu T-cell reseptor ya, reseptor sel T dan reseptor sel B ya, yaitu imunoglobulin reseptor. Distribusi reseptornya ada di mana? Kalau yang ini hampir semua sel ada, permukaan sel ada. Ya. Baik permukaan maupun di intrasel ada reseptornya. Ya. Sedangkan untuk adaptif hanya pada sel-sel imunokompeten.
Ya, hanya pada sel limfosit saja. Ya, keduanya tentu saja punya diskriminasi ya antara sel dan non sel. Jadi bisa membedakan mana itu antigen tubuh dan mana antigen bukan tubuhnya. Kalau kemampuan ini nggak ada, ya yang terakhir ini, maka terjadilah penyakit autoimun. Ya, ini macam-macam tadi ya, sifatnya ada di mana dan gunanya untuk apa, ya nanti pada pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang bertanya? Atau sudah berbau-bau lebaran ini, sudah mungkin sedang ada di jalan, gitu. Mungkin sedang ada di kendaraan ya menuju ke calonnya ya. Nggak ada ya. Oke ya. Oh, nggak ada ya. Saya akhiri ya. Jangan lupa attendant ya nanti siang yang kelas POA ya. Attendant ya. Mudah-mudahan ya di selama bulan Ramadan ini bagi yang puasa, sing iktikaf ya, ngaji dan sebagainya, terawih, diterima ibadahnya ya, niatnya sing benar. Ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf ya, meskipun kita juga baru kedua kali ini ya ketemu. Mudah-mudahan diampuni juga bila ada salah kata dari saya ya. Saya itu ya nyeletukan ya, soalnya saya asli Surabaya ya. Mau Surabaya itu nyeletukan, ya, gojlokan dan tukang bully ya kan. Tapi itu yang membuat orang Surabaya itu nggak gampang muring, nggak gampang marah. Beda sama orang Jawa Tengah ya, orang Solo itu ya. Orang Solo itu halus omongannya, tapi memendam rasa ya. Karena saya punya adik ipar itu suaminya orang Solo. Orang Solo itu kalau kita perhatikan ya, belangkonnya itu kan bendolnya di belakang ya. Istilahnya mukanya halus, bendol buri ya. Ya, maaf lagi ya sama ini saya sudah berbuat salah juga ya, jadi minta maaf ya. Mungkin penafsiran saya salah ya. Tapi selama yang saya ketahui orang Jawa Tengah begitu ya. Selama saya ketemu loh ya, saya belum ketemu yang enggak ya. Halus orang yang memang halus ya. Misalnya kalau ditawari makan itu monggo dimaem gitu ya. Kalau kita nolak itu ya nganu loh, tersinggung loh ya. Kalau Surabaya enggak, belum ditawari loh, ini kayak aku tak ngono kalau Surabaya. Wes iya langsung diemplok aja bluk bluk bluk. Itu lah di Jawa Tengah iso tersinggung ya. Saya itu soalnya pernah sama orang Bali. Orang Bali itu ternyata halus-halus juga ya. Saya itu dulu punya waktu kuliah kedokteran tuh ketemu sama teman orang Bali ya. Ya pamitan pulang ya. Habis praktikum pulang aku tak mulai ya, tak pulang ya. Gitu. Ya wes mulia-mulia gitu. Itu di bawah nangis ya. Lapor pacarnya marani saya. Ono apa Dra? Udah pamitan mulai, maksudnya tak tahan-tahan, ya tak ngomong mulai. menurut orang Bali gitu itu kayak diusir ya. Kalau orang Surabaya ya enggak, ya mulai ya sih undang mulai. Ya, jadi memang kadang bukan kita yang salah ya, tapi kadang kita yang nerimanya yang salah. Orang itu kan enggak, prinsipnya itu kan enggak ada orang mau berbuat jahat ya. Itu nganunya dulu ya, husnudonnya gitu ya. Jadi kamu kalau ketemu ya cowok cewek ketemu ya beda kota, Anda ini kan ono sing toko Jakarta be ya, ada luar Jawa, wong Batak ya, ada wong Padang ya. Nah, beda budaya ya. Itu enggak ada maksud temanmu menyakiti kamu. Ya, kamu saja yang menerimanya dengan cara yang salah, itu aja sih kalau saya. Ya kan? Kalau kamu menerimanya cara yang salah ya mangkel di hati. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan yang mau mudik silakan mudik ya, semoga selamat sampai tujuan.
Ya, semoga setelah ini kita bisa ketemu ya, hibrid ya di PKN. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama yuk.